saya akan membahas mengenai mengapa kebiasaan buruk ataupun perilaku buruk biasanya sulit dirubah. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan Anda klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru, dan silakan berikan like, share, and comment. Sebelum membahas mengenai itu, ada langkah baiknya kita membahas mengapa kebiasaan itu bisa timbul. Kebiasaan bisa timbul secara umum bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah pembiaran dan yang kedua adalah pembiasaan. Anak umur 0 sampai dengan 12 tahun pada umumnya pikirannya dominan masih beroperasi menggunakan pikiran bawah sadar. Apa artinya? Pikiran bawah sadar memungkinkan anak untuk menyerap semua informasi atau input yang dia dapatkan dari lingkungannya, terutama dari orang tua, keluarga, teman-teman sekitarnya, tanpa filter ataupun tanpa saringan sama sekali. Jadi ketika anak mendengar, melihat, merasakan apapun dari sekitarnya atau lingkungannya, maka informasi itu akan masuk 100% tanpa filter sampai usia sekitar 12 tahun atau lebih. Jadi kalau kita mengetahui hal itu, tahu bahwa anak dalam selalu dominan beroperasi di pikiran bawah sadar, tentu yang sebaiknya kita lakukan adalah berhati-hati memberikan contoh ataupun memberikan masukan kepada anak-anak, karena hal itu akan bisa masuk ke program pikiran bawah sadarnya dengan tanpa filter, kemudian kelak akan mengendalikan. Tadi saya mengatakan bahwa anak usia 0 sampai 12 tahun dominan pikirannya beroperasi di pikiran bawah sadar. Namun bukan berarti pikiran sadarnya tidak aktif sama sekali. Pikiran sadar manusia mulai aktif sekitar usia 3 tahun sampai 6 tahun atau 3 tahun kedua, dan akan tumbuh maksimal pada usia 12 atau 13 tahun. Setelah itu, pikiran manusia cenderung dominan beroperasi di pikiran sadar. Jadi sesungguhnya usia anak 13 tahun ke bawah itu adalah usia yang sangat-sangat baik untuk memprogram perilaku-perilaku yang baik yang kelak berguna untuk masa depannya. Jadi sesungguhnya anak-anak atau usia 0 sampai 12 tahun adalah usia yang sangat mudah untuk dipengaruhi menjadi baik maupun mudah dipengaruhi untuk menjadi buruk. Sayangnya kondisi itu sering tidak diketahui oleh kita orang dewasa, khususnya para pengasuh utama, orang tua dan keluarga. Coba kita bayangkan atau kita sering saksikan di sekitar kita, orang-orang dewasa atau lingkungan dewasa sering memberikan contoh-contoh yang justru cenderung negatif. Contohnya apa? Merokok di depan anak-anak, berbicara kasar di depan anak, berbohong di depan anak-anak, berteriak-teriak atau marah-marah di depan anak-anak. Itu akan terekam di pikiran bawah sadar anak, dan kelak ketika dia sudah dewasa akan menjadi program kemudian mengendalikan hidupnya. Pertanyaan selanjutnya mungkin adalah, bagaimana kalau anak kita sudah terlanjur mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk atau perilaku-perilaku buruk? Kebanyakan atau sebagian besar orang menggunakan cara-cara yang umumnya kita gunakan, misalnya menasihatinya, memarahinya, atau ngomelinnya, atau mengancam, kadang-kadang membentak, seperti itu. Nah, seringnya cara-cara seperti itu tidak menemui hasil. Pertanyaannya adalah, apakah ada cara lain yang efektif untuk menyembuhkan ataupun menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk pada anak? Ada, namun cara ini memang membutuhkan keahlian tertentu. Yaitu yang disebut dengan hipnoterapi. Hipnoterapi adalah terapi yang menggunakan kondisi pikiran bawah sadar ataupun kondisi hipnosis manusia
kemudian digabungkan dengan teknik-teknik psikoterapi tertentu untuk tujuan penyembuhan. Tadi beberapa kali saya menyebutkan istilah mengenai pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Bagi Anda mungkin yang belum memahami itu, mungkin hanya sering mendengar di TV atau di media sosial membaca mengenai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar, kenapa disebut pikiran bawah sadar? Karena keberadaannya sering kita tidak sadari. Bukan berarti kita tidak sadar atau pingsan. Ini hanya istilah untuk menggambarkan sebuah bagian pikiran kita, pikiran manusia yang sering tidak disadari keberadaan. Pikiran bawah sadar berfungsi untuk menyimpan hal-hal yang berkaitan dengan emosi, kepribadian, intuisi, keyakinan, value ataupun belief, kemudian kebiasaan. Sedangkan pikiran sadar umumnya memuat hal-hal yang tidak terlalu banyak. Pikiran sadar umumnya berkaitan dengan menganalisis, membandingkan, menghitung, kemudian memutuskan, dan juga berkaitan dengan memori jangka panjang. Sedangkan tadi pikiran bawah sadar berkaitan dengan memori jangka panjang. Maksudnya memori jangka panjang adalah apapun hal-hal yang pernah kita alami atau kita ingat jauh atau bertahun-tahun yang lalu, sesungguhnya memori atau data itu masih ada di pikiran bawah sadar kita. Dengan teknik tertentu, ingatan-ingatan itu atau memori itu sebenarnya masih bisa kita munculkan. Kembali ke hipnoterapi. Hipnoterapi secara formal itu terdiri dari beberapa tahap yang mesti dilalui. Jadi misalnya ada seseorang atau anak lah gitu, anak remaja ingin diterapi menggunakan hipnoterapi. Misalnya saja dia mempunyai masalah kebiasaan buruk, misalnya kecanduan gadget gitu. Jadi kalau dia datang ke hipnoterapis atau orang yang punya kemampuan hipnoterapi atau yang berpraktek sebagai hipnoterapi menggunakan atau yang berpraktek hipnoterapi, maka setelah menjalani sesi interview ataupun wawancara, kemudian hipnoterapis akan membawa klien ini atau anak ini masuk ke dalam kondisi hipnosis yang dalam atau yang disebut dengan induksi. Kemudian setelah itu hipnoterapis akan menggali masalah ataupun melakukan analisis di pikiran bawah sadarnya kapan atau apa penyebab anak itu bisa mengalami kecanduan gadget. Setelah masalah atau akar masalahnya ditemukan, biasanya hipnoterapis akan melakukan atau merilis ataupun melepas kecanduan itu, sehingga nanti ketika selesai proses terapi, anak itu tidak akan mengalami kecanduan lagi. Kemudian setelah itu klien akan dibawa keluar dari kondisi hipnosis ke kondisi normal seperti biasa. Dan setelah itu ketika klien total keluar atau kembali ke kondisi normal, klien akan tidak lagi mengalami kecanduan gadget seperti itu kurang lebih. Namun saya kira kalau dengan cara hipnoterapi tersebut, banyak dari kita atau para pengasuh yang tidak punya pengetahuan atau kemampuan di bidang hipnoterapi bisa menggunakan hypnosleep. Hypnosleep jauh lebih sederhana atau jauh lebih mudah mempelajarinya. Namun saya akan membahas mengenai hypnosleep atau hypnotherapy sleep dalam video saya yang selanjutnya. Jadi pastikan Anda selalu mengikuti video saya. Ingat, sebelum mengakhiri video ini, pastikan Anda klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Dan pastikan juga Anda klik like, share, dan berikan komen yang bermanfaat di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.